Hai Chelsea Lovers, welcome back ya. Kali ini aku akan ceritakan film yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon adalah film laga petualangan fantasi animasi tahun 2021 yang disutradarai Don Hall dan Carlos Lopez Estrada, serta diproduksi oleh Walt Disney Animation Studio. Naskah film ini ditulis Nguyen and Adeline Lim. Film ini terilhami oleh kebudayaan tradisional Asia Tenggara. Alur film ini adalah seorang putri pendekar yang mencari naga terakhir menurut dongeng dengan harapan untuk mengembalikan permata naga yang akan mengusir roh-roh jahat yang dikenal sebagai drone dari tanah Kumandra. Yang belum menonton dan penasaran dengan alur ceritanya, ayo langsung aja cari posisi yang enak, siapkan cemilannya, dan selamat menonton ya! Cerita dimulai dengan flashback 500 tahun yang lalu, yang mana memperlihatkan kondisi Kumandra yang masih utuh, dan rakyatnya hidup harmonis bersama dengan naga. Namun, semuanya berubah ketika drone datang. Drone ini merupakan wabah yang menelan kehidupan, dan membuat orang yang disentuhnya menjadi batu. Untuk memusnahkan drone, para naga pun bersatu. Setelah pertempuran panjang, akhirnya naga terakhir yang bernama Sisu mampu mengalahkan drone, dan orang yang telah menjadi batu pun bisa kembali, kecuali para naga. Sisu pun menghilang dan tersisalah permatanya. Permata naga inilah yang menyebabkan peperangan antar manusia di Kumandra. Singkat cerita, akhirnya Kumandra pun terpecah menjadi 5 suku, dan permata naga tersebut harus disembunyikan untuk meredakan peperangan. Kemudian cerita pun kembali ke masa sekarang. Scene memperlihatkan seorang anak yang sedang mengikuti ujian untuk menjadi seorang penjaga permata naga berikutnya. Dialah Raya, tokoh utama dalam film ini. Setelah melewati berbagai macam rintangan, akhirnya Raya pun lulus dan menjadi penjaga permata naga berikutnya. Princess of Heart, my daughter. You are now a guardian of the Dragon Gem. Oh iya teman-teman, suku di Kumandra ini telah terpecah menjadi 5 suku, yaitu ekor, cakar, tulang, taring, dan hati. Dan Raya berasal dari suku hati. Akhirnya pada suatu hari, kelima suku pun berkumpul untuk menghadiri undangan dari suku hati. Pada kesempatan ini, Raya bertemu teman baru yang bernama Namari dari suku taring. Akhirnya mereka pun akrab dan berteman baik. Hingga akhirnya Raya kecil pun mengajak Namari untuk melihat roh Sisu yang merupakan perwujudan dari permata naga. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Namari hanya memanfaatkan Raya untuk merebut permata naga tersebut. Namari pun mengirim sinyal jika dia berhasil menemukan lokasi tempat menyimpan permata naga tersebut. Sinyal yang dikirimkan Namari ternyata juga disadari oleh suku yang lain. Ya akhirnya masing-masing suku pun berkumpul dan saling memperebutkan permata naga hingga terjatuhlah permata naga tersebut, kemudian pecah menjadi 5 bagian. Akibatnya, drone pun bangkit kembali. Kepanikan pun muncul dan ketika melihat bahwa pecahan permata naga tersebut masih berfungsi untuk mengusir drone, maka direbutlah pecahan permata naga tersebut oleh masing-masing kepala suku. Akibat dari bangkitnya drone, pertemuan ini pun menjadi kacau dan orang-orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan demi menyelamatkan Raya, ayahnya pun akhirnya mengorbankan diri hingga terkena drone dan berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian, seorang pengembara sedang menunggangi hewan peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk. Dialah Raya yang sudah dewasa. Demi mengembalikan ayahnya yang telah menjadi batu, Raya pun mengembara untuk menemukan Sisu, sang naga terakhir, untuk meminta pertolongan. Hingga akhirnya Raya pun tiba di sungai terakhir. Raya pun terlihat putus asa karena tidak ada tanda-tanda adanya Sisu. Akhirnya, dia pun melakukan sebuah ritual.
Tanpa disadari, keajaiban pun muncul. Sisu akhirnya bangkit. Sisu menceritakan jika legenda yang ada, jika dia adalah seorang pahlawan, adalah salah. Dia bukan naga terbaik yang menciptakan permata naga, namun saudara-saudaranya, dan dia hanya menggunakan saja untuk mengalahkan drone. Sebuah keajaiban terjadi. Ketika Sisu menyentuh potongan permata naga yang dibawa oleh Raya, tubuh Sisu pun bersinar. Sisu menyadari jika itu adalah sihir adiknya yang bernama Amba. Akhirnya, Raya pun yakin jika Sisu dapat menyentuh semua potongan permata naga yang lain, dia akan dapat kembali menyelamatkan Kumandra dari drone. Petualangan Raya dan Sisu untuk mengumpulkan permata naga yang lain pun dimulai. Petualangan dimulai dari tempat suku ekor menyembunyikan pecahan permata naganya. Lokasi penyimpanan tersebut dipasang banyak sekali jebakan. Setelah melewati banyak jebakan yang ada, akhirnya Raya pun berhasil mengambil pecahan permata naga tersebut dari ketua suku ekor yang telah menjadi tengkorak. Sisu segera menyentuh pecahan permata naga tersebut, dan keajaiban pun kembali terjadi. Sisu mendapatkan sihir kakaknya yang bernama Prani, yang menjadikannya mempunyai kemampuan untuk dapat berubah wujud menjadi manusia. Tiba-tiba, Namari bersama pasukannya pun muncul untuk menangkap mereka berdua. Namun, Raya dan Sisu pun berhasil kabur dari kejaran Namari. Dalam perjalanan berikutnya ke suku Cakar, Raya mencari orang yang dapat mengantarkannya ke sana. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Boon, seorang koki dan sekaligus pemilik kapal dari suku ekor. Setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya Boon pun mau mengantarkan Raya. Namari pun tidak menyerah dan akhirnya kembali menemukan Raya. Sisu akhirnya mengeluarkan kekuatan sihirnya, yaitu menjadi perenang yang handal. Hingga akhirnya Raya pun berhasil kabur dari kejaran Namari untuk yang kedua kalinya. Setelah menyusuri sungai, akhirnya mereka sampai di wilayah suku Cakar. Dalam perjalanan untuk menemui kepala suku Cakar, Deng Hai, Raya melihat balita sedang tersesat dan membutuhkan pertolongan. Karena iba, Raya pun menghampiri untuk menolongnya. Namun ternyata balita itu hanya menjadi umpan agar teman-teman monyetnya dapat mencuri potongan permata naga yang dibawa oleh Raya. Raya pun segera mengejar mereka untuk merebut kembali potongan permata naga tersebut. Setelah perjuangan panjang, akhirnya potongan permata naga kembali ke tangan Raya. Thanks. Setelah tahu alasan mereka mencuri, Raya menawarkan pekerjaan kepada mereka untuk membantunya mengambil potongan permata naga dari Deng Hai. Namun ternyata Raya salah. Deng Hai sudah wafat dan potongan permata naga sudah dibawa oleh orang lain. Singkat cerita, Raya dapat mengambil potongan permata naga tersebut darinya, kemudian berhasil kabur dengan dibantu sihir untuk mengeluarkan kabut yang didapatkan Sisu setelah menyentuh potongan permata naga yang baru didapatkannya. Sihir ini dimiliki oleh adiknya Sisu yang bernama Jagan. Bayi dan monyetnya pun ikut bergabung dengan Raya dan Sisu untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tujuan berikutnya, yaitu wilayah suku Tulang. Dikarenakan terburu-buru, akhirnya Raya dan Sisu pun terkena jebakan dan tertangkap oleh seorang prajurit tulang yang bernama Tong. Bon, bayi dan teman-temannya pun datang dan berhasil mengalahkan Tong. Tong menceritakan jika dia hanya sendirian karena semua teman-temannya telah menjadi batu. Tiba-tiba Namari pun muncul dan meminta Raya untuk menyerahkan diri. Setelah mengatur siasat agar teman-temannya dapat kabur, Raya pun keluar untuk menghadapi Namari sekaligus menjadi umpan. Melihat Raya hampir kalah, Sisu pun datang untuk menolongnya. Tong pun menyerahkan potongan permata naga milik suku Tulang dan bergabung dengan Raya untuk mengalahkan drone. Sisu mendapatkan sihir dari kakaknya
Pengu, yang dapat menurunkan hujan setelah menerima potongan permata naga dari Tong. Dalam perjalanan menuju wilayah suku Taring, Raya dan teman-temannya menyusun rencana untuk mendapatkan potongan permata naga yang terakhir. Sisu mengusulkan untuk dapat mempercayai Namari, karena Sisu yakin Namari mau bekerja sama dengan mereka. Namun Raya menolak karena dia pernah dikhianati oleh Namari. Kemudian Sisu pun mengajak Raya kembali ke wilayah suku Hati untuk dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah menjadi batu. Kemudian Sisu menceritakan masa lalu tentang perjuangannya dan saudara-saudaranya dalam mengalahkan drone. Sisu menjelaskan bahwa kunci dari kemenangan itu adalah adanya rasa saling percaya di antara mereka semua. Akhirnya Raya pun berubah pikiran untuk mencoba mempercayai Namari. Raya dan teman-temannya pun mengatur strategi agar dapat mengajak Namari bertemu, untuk mengajak Namari bekerja sama. Keesokan harinya, Namari pun datang dengan membawa potongan permata naga. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, hingga akhirnya Namari mengancam dengan panah agar Raya mau menyerahkan Sisu dan potongan permata naga yang dimilikinya. Sisu berusaha menenangkan Namari dan mencoba mempercayainya. Namun dikarenakan mendapat serangan dari Raya, tanpa sengaja Namari menembakkan panahnya hingga mengenai Sisu. Sisu akhirnya jatuh ke laut dan potongan permata naga mulai meredup. Akibatnya, lautan pun mengering sehingga drone bisa melewatinya untuk menuju wilayah suku Taring. Melihat Sisu mati, Raya pun marah dan mencari Namari ke dalam istana suku Taring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Namari! Di luar istana, teman-teman Raya membantu untuk melakukan evakuasi orang-orang suku Taring. Raya yang marah masih bertarung dengan Namari hingga akhirnya Namari pun kalah dan menjelaskan jika dia juga tidak ingin semuanya ini terjadi. Sisu mempercayainya, namun justru Raya lah yang tidak mempercayainya. Akhirnya Raya pun menyadari kesalahannya. Kemudian pergi meninggalkan Namari untuk membantu teman-temannya yang sedang melakukan evakuasi. Namari pun datang dan membantu mereka. Raya dan teman-temannya pun akhirnya terpojok. Di saat itulah Raya ingat nasihat Sisu untuk mencoba mempercayai yang lain, khususnya Namari. Raya mencoba meyakinkan teman-temannya untuk mempercayainya dengan menyatukan potongan permata naga menjadi satu demi mengalahkan drone. Namun teman-temannya masih tidak mau mempercayai Namari. Untuk meyakinkan teman-temannya, Raya menyerahkan potongan permata naga yang dibawanya kepada Namari dan menjadi batu. Hal ini pun akhirnya diikuti oleh teman-teman Raya yang lain. Namari pun menjawab kepercayaan teman-temannya dan segera menyatukan potongan permata naga tersebut. Namun cahaya potongan permata naga yang telah dijadikan satu pun hilang. Di saat keputusasaan, tiba-tiba keajaiban pun muncul. Cahaya potongan permata naga pun kembali dan menghasilkan kekuatan yang cukup besar untuk memusnahkan semua drone yang ada. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan drone dan semua orang yang menjadi batu pun kembali. Termasuk para naga yang telah lama hilang dan menjadi batu. Para naga tersebut melakukan sebuah ritual khusus untuk membangkitkan Sisu. Sisu pun bahagia bisa kembali bertemu dengan saudara dan teman-temannya, khususnya Raya. Raya dan teman-temannya pun kembali ke sukunya masing-masing untuk menemui keluarganya yang telah kembali. Raut kebahagiaan dan haru pun menyelimuti semua orang. Raya bahagia akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya.
Singkat cerita, akhirnya Kumandra yang telah 500 tahun terpecah pun kembali menjadi satu. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dalam film Raya and the Last Dragon. Gimana, seru kan? Kalau dari aku nih, film ini mengajarkan kita untuk belajar memberikan kesempatan untuk mempercayai orang lain, walau dia pernah mengkhianati kita. Karena terkadang ada masalah yang membutuhkan kita untuk bersatu dan saling percaya, walaupun itu dengan orang yang pernah mengkhianati kita. So, Justina Lovers, itu tadi video dari kita kali ini. Aku harap teman-teman terhibur ya. Aku pamit. Have a nice dream, and bye-bye.